Oke. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita mulai pertemuan kita dengan memuji Tuhan. Nomor 70. Terpujilah nama Yesus. Sebentar ya, agak sedikit beda nih dengan buku hijau. (74) ya, bukan 70. 74. Oh, ku cinta Yesus. Ada nama yang ku gemar. 3, 2, 1. Ada nama yang ku gemar, yang patut dipuji. Indah benar suaranya, nama yang terindah. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Karena ya cintaku. Wanita saja. Sama-sama. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Karena ya cintaku. Pria saja. Nama yang nyatakan rahmat, menghibur jantungku, ya menanggung sengsaraku dan semua bebanku. Sama-sama. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus. Oh, ku cinta Yesus, karena ya cintaku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam ini kembali kami dapat Engkau satukan di ruang atas ini untuk menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan pertemuan ini, kiranya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa, karena itu kami perlu belas kasihan-Mu, pengampunan dosa dalam darah Tuhan Yesus. Bapa, tolonglah kelas ini agar kami dapat memahami firman-Mu, mengasihi Engkau melalui firman-Mu, melakukan perintah-Mu, dan juga mengajak orang-orang supaya mereka, manusia yang belum percaya, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Berkatilah pertemuan ini hanya untuk memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Kejadian ya. Kita akan membaca pada malam ini pada pasal kedua secara bertanggapan ya. Kejadian pasal 2. Kita akan baca seluruh pasal dari ayat pertama sampai 25. Saya mulai ditanggapi ayat yang genap, kemudian 3 ayat terakhir, ayat 23 sampai 25 kita baca bersama-sama. Untuk yang
Tidak bawa Alkitab, ada ya, di belakang ada. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 ya. Di belakang ada satu Alkitab pernikahan, sebelah kiri Michael. Kiri ya, putih. Sudah agak ada sampul putih. Enggak ada ya. Ya. Itu Alkitab pernikahan. Kejadian pasal 2 ya. Saya akan mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat ada emas, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikannya penolong untuknya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu rusuk darinya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu sama-sama. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kita kembali melihat apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu ya, yaitu bagaimana Tuhan Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ingat ya, hari pertama Dia menciptakan langit dan bumi dan terang. Jangan lupa ya, ini dicatat lagi. Kita review ya pertemuan minggu yang lalu. Hari pertama namanya Ehad. Ya, hari pertama. Dia menciptakan langit, bumi dan terang. Hari kedua bernama Senini. Ya, hari kedua Dia menciptakan air ya di atas. Ya, air di atas. Hari ketiga Selisih, namanya Selisih. Dia menciptakan yang namanya daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi waktu Dia menciptakan daratan dan lautan, itu Dia mulai memberi bentuk ya kepada bumi, sehingga kita mengenal dengan nama geografi. Ada benuanya. Nah, kemudian Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan atau fauna ya. Dia mulai mengisi bumi. Nah, kemudian hari keempat namanya Rebii ya. Dia menciptakan SMS ya, sun matahari, moon bulan, stars bintang-bintang. Dia mengisi ini langit ya, lapis kedua. Ingat ya, langit itu 3 lapis. Lapis pertama ada oksigen, tempat tinggalnya burung atau habitatnya burung. Langit lapis kedua itu tempat matahari, bulan dan bintang untuk memberi cahaya ke bumi, mengatur musim di bumi. Nah, langit lapis ketiga itu tahta Allah, disitulah para malaikat yang jumlahnya tuh miliaran ada di situ. Karena malaikat itu roh, dia perlu apa? Satu space. Paham ya? Dia tidak maha hadir ya. Malaikat kalau ada di surga, dia tidak ada di bumi. Kalau dia diutus dari surga ke bumi, dia nggak ada di surga. Dia tidak maha hadir. Jadi kita lihat ya, Tuhan sudah membentuk ciptaannya langit dan bumi loh. Dia membentuk, dia juga mengisi langit dan bumi. Hari ke 1, 2, 3, 4. Nah, hari kelima namanya Kamisi ya. Ini hari kelima. Apa yang Dia ciptakan? Dia mengisi laut dengan ikan, ya, ikan, dan Dia mengisi langit lapis pertama dengan burung-burung, ya, langit lapis pertama. Kita nggak tahu kapan Dia menciptakan para malaikat ya untuk mengisi langit ke lapis ketiga. Tidak tahu ya, tidak disebut. Kemungkinan waktu Dia menciptakan ya, terang ya, ini hari pertama sudah ada malaikat, ya kan? Lucifer kan? Apa gelar Lucifer? Pemangku terang. Pemangku apa? Terang. Jadi ini tidak disebut di Alkitab. Kapan Dia menciptakan malaikat? Nah, pada hari ke-6 yang terakhir ya, itu disebut Hasisi ya, bukan Jumati ya. Hari ke-6 Dia menciptakan yaitu binatang darat ya, binatang darat dan manusia. Nah, pada saat Dia menciptakan manusia, tadi kita sudah membaca di pasal 2 ayat 7, itu spesifik sekali. Minggu lalu sudah saya jelaskan. Dia mengambil namanya tanah, tu ya, huruf tu kan. Dia membentuk tubuh Adam, termasuk di sini mulut. Kalau kita bilang manusia di sini ada
2, 4, 6, 8. Ya, yang di sini 8, dengan saya 9. Yang online berapa orang? 4. Jadi 8 tambah 4 ada 12. Jadi 6 pasang. 6 pasang ya. Dia membuat tubuh Adam ya, seluruhnya. Makanya orang Tionghoa bilang di sini Pak Kauren. Kalau kamu tanya, "Cai jeli tosauren?" Pak Kauren. Gimana? Pak Kau ya. Ada 8 mulut. Bukan Pak Keren loh ya. Kalau kamu tahu bahasa halusnya bukan Pak Keren, Pak Kauren. Pak Kau 8 mulut ya. Ada 8 mulut di sini. Dengan saya 9 mulut. Nah, dia membuat manusia dari tanah ya, Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Jangan lupa ya. Bahasa Tionghoanya. Dia membuat manusia, tubuhnya dari tanah, dia menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Nah, kemudian manusia dapat berjalan. Ini huruf Cao, menciptakan. Cao, ya, Chong Choa. Menciptakan ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah bara. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Apa itu menciptakan di sini? Dia membuat apa yang ada dari yang tidak ada. Minggu lalu saya sudah jelaskan, membuat apa yang ada dari yang tidak ada. Dinamakan apa? Ex nihilo. Ex nihilo. Jadi kita bukan berasal dari kera. Kita dibuat oleh Allah sesuai dengan gambarnya Allah dan rupanya Allah. Ingat ya, kalau kita ditanya apa itu gambar dan rupa, ya, seperti 4 saudara-saudari kita yang mengikuti kelas ini secara daring, kita nggak bisa melihat tubuh fisik mereka, tetapi gambarnya ada di situ. Gambar ya, betul nggak? Nah, kita tidak bisa melihat Allah karena dia roh. Tapi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu adalah seperti fotokopinya Allah. Fotokopi atau fotonya Allah. Tapi kita sudah rusak karena jatuh dalam dosa. Nah, yang persis ya menggambarkan keadaan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, kita diberi moral. Diberi apa? Nah, moral ya. Apa itu gambar dan rupa Allah? Kita mempunyai apa? Moral. Banyak orang nggak tahu apa itu moral. Moral itu adalah tercermin dari 10 hukum. 10 hukum ya. Semua sudah tahu ya 10 hukum dalam kitab ya, kitab Keluaran ya, Keluaran pasal ke-20. Ini 10 hukum. Ingat ya, ini minggu yang lalu ya kita sudah mempelajarinya. Nah, setelah Allah ya menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Nah, pada pembacaan tadi kita itu dikatakan ia sudah berhenti pada hari ke-7. Berhenti bukan berarti dia tidak lagi bekerja. Dia berhenti dari pekerjaan penciptaan. Jadi sudah selesai ya, pekerjaan penciptaan sudah selesai. Nah, pada malam ini yang perlu kita ingat itu ada istilah yang pertama, jangan lupa. Makanya tadi kita menyanyi ya tentang nama ya dari Allah. Itu istilah Tuhan Allah ya. Ingat ya. Tuhan Allah. Sering kita dengar, apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Nah, dalam bahasa Ibraninya Allah itu adalah Elohim. Ya, tolong diingat ya, Elohim. Jamak ya, Elohim. Elohim jamak. Kenapa jamak? Karena dia satu Allah tapi 3 pribadi. Ingat baik-baik ya, Elohim. Ya, Elohim ya. Im itu selalu akhiran untuk jamak. Nah, kalau kita diberi kesempatan membaca nama Elohim Allah, jangan lupa ini adalah pencipta. Kalau kita tanya ya apa bedanya Tuhan dengan Allah? Allah adalah pencipta. Ayatnya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim sudah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa itu Allah? Allah itu adalah pencipta. Jadi kata Allah itu bukan monopoli orang Arab. Bukan ya. Bukan monopoli agama tertentu. Karena kata Allah sudah ada sebelum ada agama Islam.
Jadi tidak bisa ya agama Islam mengatakan Allah itu eksklusif untuk mereka, nggak bisa. Ya seperti kalau kita lihat orang Tionghoa nih Sen kan. Nah, Sen ini juga bukan ya istilah berhala yang ditempel di ya, banyak altar-altar penyembah berhala. Sen itu artinya Allah dalam bahasa Tionghoa. Ya, sebelum manusia itu menyembah berhala di Tiongkok, ini Sen sudah dipakai oleh nenek moyang orang Tionghoa yang menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Ingat baik-baik ya. Jadi nggak ada istilah, oh Alkitab nggak boleh menggunakan kata Allah, Alkitab nggak boleh menggunakan kata Sen, nggak bisa. Ya. Nah, Sen itu pencipta, Elohim aslinya namanya dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Allah. Ya, bahasa Yunaninya itu Theos. Nah, kalau kamu membaca bahasa Yunani Theos ini lebih banyak lagi implikasinya dalam kebudayaan orang Yunani. Karena untuk orang Yunani yang namanya Theos itu banyak. Zeus itu Theos, Merkuri itu Theos, ya, Hotel Mercure ya. Nah, kemudian Hermes, ya, merek terkenal itu juga Theos. Ingat ya, tapi dipakai loh Theos. Karena sebelum mereka memakai istilah ini untuk dewa-dewi yang nggak ada, itu sudah ada Alkitabnya adalah pencipta ya. Nah, kalau kita ditanya apa bedanya Allah dengan Tuhan? Allah itu pencipta. Kalau Tuhan, nah kenapa nama Tuhan muncul ya di pasal yang kedua? Coba kita lihat ya. Pertanyaannya mengapa sekarang ada nama Tuhan itu muncul? Yang pertama kita baca itu ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, tolong digarisbawahi pasal 2 ayat 4, ketika Tuhan Allah. Nah, muncul kata Tuhan. Nah, Tuhan itu terjemahan dari bahasa Ibrani YHWH. Ini 4 huruf mati. 4 huruf mati dalam istilah teologianya itu tetra ya. Grammaton ya, 4 huruf mati. Orang Yahudi bertemu dengan 4 huruf mati ini, mereka nggak berani sebut Yehova, Yahweh, mereka nggak berani sebut. Seperti kita nggak berani memanggil ayah kita dengan namanya. Ya, orang timur ya. Kalau orang barat beda ya, orang barat memanggil nama ayahnya dengan nama. Itu orang barat. Kalau orang timur nggak berani. Nah, ketika mereka bertemu dengan istilah YHWH, mereka memanggil dengan istilah Adonai. Nah, Adonai itu bahasa Ibrani untuk Tuanku. Ya, Tuanku. Nah, oleh penerjemah Alkitab di Inggris diterjemahkan menjadi 4 huruf dalam bahasa Inggris, Lord. L-O-E-D, ya, Lord. Lord ini sebenarnya artinya Tuan. Artinya apa? Tuan. Kalau kita translate langsung bahasa Indonesia Tuan. Tapi untuk tidak ya mencampurkan Tuan bos dengan Tuhan, maka orang Indonesia cukup kreatif ditambahkan H. Menjadi Tuhan. Menjadi apa? Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan dari segala Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan dari segala Tuhan. Nah, kenapa dia disebut Tuhan? Kenapa? Karena dia mendelegasikan tugas. Dia berjanji pada manusia. Jadi waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan binatang, dia membuat taman. Nah, di taman itulah Tuhan beri tugas kepada Adam dan Hawa dengan janji. Dengan apa? Janji. Janjinya kamu usahakan taman ini, tetapi ada satu syarat, semua buah boleh kamu makan, tetapi di tengah-tengah taman ada buah pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kamu makan. Itu adalah janji. Janji ya. Nah, janji ini untuk manusia selalu ada negosiasi. Ada apa? Misalnya kamu mau beli rumah, harganya berapa? Kamu nggak langsung dikasih tahu harganya, oke, saya beli. Nggak long. Kamu bandingkan dulu dengan tempat yang lain. Kamu nego, kalau sudah cocok dengan lokasinya, boleh nggak ditawar gitu ya. Anak saya ini Ezra, saya kasih tahu dia kalau beli sesuatu harus nego. Jadi dia praktekkan waktu dia di Bali, di Pantai Kuta, dia beli kacamata hitam. Ya,
Orangnya bilang kalau nggak salah 200.000. Dia mulai nego ya. Nggak boleh, dia bilang 100 bagaimana. Akhirnya dia diberi harga 150. Senang sekali dia. Ya, dia pertama kali nego. Nego. Kalau saya nego sih, saya nggak segan-segan. Berapa harganya? Dia bilang 100.000. Saya bilang, boleh nggak diskon untuk gereja loh? Untuk apa? Untuk gereja. Karena saya beli barang kebanyakan untuk apa? Gereja ya. Memang tuh gereja kan. Beli mobil ya mobil gereja kan. Nah orang tuh pikir, oh kalau gereja ya cuannya jangan terlalu tinggi lah ya. Nah, jadi nego. Nah manusia dengan manusia pasti nego. Ya, kalau di sekolah bisnis ada mata kuliah namanya negosiasi ya Bang. Ada bukunya ya, negosiasi, ada teknik-tekniknya ya. Tetapi antara Allah dengan manusia, kalau dia bikin janji, dia nggak perlu nego dengan kita loh. Dia langsung kasih. Langsung apa? Karena janjinya Allah nggak perlu kita nego, nggak bisa dirubah, nggak bisa diskon dan sebagainya. Nah, dia berikan janji. Nah, kalau orang terima janjinya diberkati, kalau orang melanggar janjinya seperti Adam dan Hawa, mereka dikutuk, dihukum. Sebelum dihukum, mereka dihakimi. Ingat ya, kalau sekarang ditanya kenapa ada istilah Allah? Kenapa? Pencipta. Saya nggak bisa bikin, oh ini botol saya sangat baik, terbuat dari intan. Saya tempel, ini sen, saya sembah. Boleh nggak? Karena dia bukan pencipta, dia diciptakan. Patung kan dibuat manusia, boleh disembah nggak? Ditulis sen di situ. Ya kan nggak bisa. Seperti manusia, boleh nggak manusia menyembah manusia? Nggak bisa, karena manusia diciptakan. Siapa yang boleh disembah adalah pencipta. Ya, pencipta itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kemudian Tuhan, ya Yahweh, ya Tetragrammaton atau Yehova, orang Ibrani tidak bisa menyebutnya Yahweh atau Yehova, mereka menyebutnya Adonai, ya Tuanku. Atau mereka ada cara kedua, kalau mereka bertemu ya dengan 4 huruf mati ini, YHWH, itu mereka sebut the name. Ya, the name. Ya, Hashim. Ya, makanya ada orang namanya Hashim. Hashim itu the name ya. H itu definite article, Shim itu nama. Jadi Hashim atau Adonai ya, bahasa Inggrisnya Tuhan, tapi Indonesianya kan ditambah H ya, untuk membedakan Tuhan dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Allah yang berjanji. Makanya nama kitab suci kita Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oke. Nanti kata janji ini penting waktu. Terima kasih. Kata janji ini penting. Kenapa? Karena nanti dalam pernikahan ada yang namanya janji nikah atau sumpah nikah. Ya, itu dibuat oleh seorang hamba Tuhan di Inggris. Ya. Ada janji nikah, janji nikah ya. Prianya berjanji, wanitanya berjanji di hadapan Tuhan dan umat Tuhan. Penting ya, makanya kita harus tahu apa itu namanya janji. Nah, bahasa Inggrisnya tuh covenant. Ya. Covenant. Oke. Nah, di Alkitab ada 2 jenis janji. Adam dan Hawa kalau mereka tidak makan buah pengetahuan baik yang jahat, mereka sudah dapat hidup yang kekal. Ya, waktu digoda oleh ular kan, Hawa menolak, dia tidak makan, Adam tidak makan, mereka lulus. Manusia tidak perlu mati lagi. Tapi mereka gagal. Sehingga apa? Mereka diusir, mereka dijanjikan juru selamat. Nah, janji yang pertama itu janji namanya janji kerja. Ya, janji apa? Ya, kerja. Mereka bekerja, mereka bisa selamat. Tapi sekarang janji bukan lagi kerja, tapi janji anugerah. Ya, kalau mau diselamatkan harus percaya. Kita nggak bisa lagi ya dengan bekerja, dengan berbuat kita diselamatkan, nggak bisa lagi. Karena agama-agama selain agama Kristen, kamu berbuat A, B, C, D, dan E, 5 hal, kamu diselamatkan. Nggak bisa lagi ya. Itu hanya diberlakukan di Taman Eden. Taman Eden. Kalau tidak lagi dalam Taman Eden, tidak ada lagi namanya janji kerja. Kita nggak bisa lagi ya mentaati perintah-perintah Allah. Makanya janji anugerah, janji hadiah melalui Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang bekerja, kita hanya menerima. Nah,
Kita lihat di Kejadian pasal 1 ada istilah ya, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Terus setiap hari setelah hari pertama pada ayat 5, Allah selalu mengatakan jadilah petang dan jadilah pagi. Itu adalah hari pertama, hari Ehad, tidak ada nama ya. Hari yang ketujuh baru ada nama, namanya Sabat. Jadi Ehad bukan nama, Senini bukan, Selisih, Rebi'i, Kamisi, Hasisi bukan nama ya. 6 hari itu bukan nama. Hari pertama, kedua, sampai hari ke-6. Nah, hari ke-7 namanya Sabat. Tapi setiap hari setelah hari pertama dia mengadakan evaluasi, dia melihat segalanya baik, dan dia menyimpulkan jadilah petang, jadilah pagi. Ini perlu kita pahami ya, bahwa hari yang Tuhan ciptakan itu petang dan pagi. Bukan pagi dulu baru petang loh. Harinya orang Yahudi itu berganti tanggal jam 6 sore. Jam berapa? Contohnya, kita masuk ke hari Minggu. Itu bukan mulainya jam 12 loh. Jam berapa mulainya? 6 sore. 6 sore. Kita tidak boleh ikut orang dunia dengan berkelakuan, oh ini malam Minggu loh, saya boleh begadang sampai jam 12. Saya baru tidur jam 12. Padahal jam 12 kalau kita tidur pagi-pagi kita nggak bisa bangun, kita nggak bisa ke gereja. Paham ya? Hari itu dimulai jam berapa? Jam 6. Ya, jadi kalau tanggal 31 Desember jam 6 sore kita sudah tahun baru loh. Tahun baru. Ingat ya, jadilah petang baru jadilah pagi. Selalu dimulai dengan jam 6 sore. Makanya puasa dari jam 6 sore sampai 6 sore berikutnya. Ingat baik-baik ya. Ini perlu kita pahami. Supaya orang Kristen jangan ikut-ikutan dunia. Malam Minggu ya, begadang sampai jam 12, jam 1 baru tidur. Nah, besok paginya nggak bisa bangun, nggak bisa ke gereja. Nggak boleh ya. Hari dimulai jam berapa? 6 sore. Makanya penting ya, kita harus tahu asal muasal ya dari pengaturan Tuhan untuk manusia sebelum kamu membentuk keluarga. Kalau enggak, kita bisa salah langkah. Oke, itu yang pertama ya. Selalu ada jadilah petang, jadilah pagi. Enggak dibalik ya, bukan jadilah pagi, jadilah petang, bukan ya. Ya, tapi jadilah petang jam 6 sore, jam 6 pagi, itulah hari pertama sampai hari ke-6. Nah, sekarang coba lihat hari ke-7 di pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, sudah dibentuk, sudah diisi. Nah, kemudian ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan semua pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah, nah kemudian dia hari ke-7 dia memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi hari ke-7 secara khusus diberi namanya hari perhentian. Di sini namanya apa? Sabat. Ya, Sabat. Jadi orang Kristen bekerja 6 hari, hari ke-7 kita beristirahat. Ya, jangan khawatir ya. Kalau kita tidak bekerja pada hari ke-7, kita nggak cukup makan. Ya, kita bekerja hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu itu libur untuk kita dapat ke gereja. Kemana? Ke gereja. Karena berhenti. Nah, kalau kita berhenti pada hari ke-7, kita diberkati. Kenapa begitu? Kamu lihat ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya khususnya Adam. Hari keberapa dia menciptakan Adam? Hari keberapa? Adam. Jadi Adam begitu dia sudah diciptakan, dia menghadapi hari keberapa? Ke-7. Sabat ya. Adam begitu diciptakan, dia nggak masuk hari pertama loh, dia masuk hari ke-7. Apa yang dia lakukan di hari ke-7? Beristirahat. Apa? Ingat loh, manusia itu waktu diciptakan pertama Adam, dia nggak langsung kerja, nggak langsung apa? Kerja. Apa yang dia lakukan? Beristirahat. Sabat artinya dia berkebaktian, bersekutu dengan Tuhan. Ingat baik-baik ya. Tuhan kenapa menyuruh kita kerja hari pertama sampai hari ke-6?
supaya hari Minggu bisa ke gereja. Ingat ya, kenapa kamu dikasih kerja? Supaya hari ke-7, hari ke-1 sekarang kita bisa ke gereja. Ini penting loh kalau kamu melihat ya di asal muasalnya. Adam diciptakan hari ke-6. Setelah itu dia masuk ke hari ke-7, dia nggak langsung disuruh Tuhan kerja. Adam, kau sudah aku ciptakan. Kerja kau. Enggak. Disuruh masuk ke hari perhentian, hari Sabat. Hari apa? Kenapa Sabat? Karena kalau kita rajin ke gereja hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Apa? Memberkati kita. Ya, kita jangan takut kalau kita tidak bekerja hari Minggu, kita tidak cukup makan. Ya, karena Tuhan yang mengatur, manusia diciptakan masuk ke hari Sabat pada awalnya. Nah, kita lihat di pasal 2. Ayat 4 penting ya. Ayat 4 tolong digarisbawahi. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, saya akan mengirimkan ya WA. Kata riwayat ini kata penting ya di dalam kitab Kejadian. Oke, kenapa penting? Nah, karena dalam Alkitab ya, kata riwayat ini diulang-ulang ya, khususnya di kitab Kejadian. Ya. Nah, di dalam kitab Kejadian, riwayat yang pertama, tolong dicatat, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ya, itu disebut riwayat langit dan bumi. Ya. Riwayat apa? Langit dan bumi dan segala isinya. Itu riwayatnya. Yang pertama ya, Kejadian pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Nah, kemudian Kejadian pasal 4 itu riwayat dari orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kemudian Kejadian pasal 5, nah kamu kalau lihat dalam pasal 5 ada istilah, ini adalah daftar keturunan, itu riwayat ataupun generasi dari orang percaya, pasal yang ke-5. Saya kirimkan ya. Riwayat langit dan bumi, itu Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Oke. Kemudian Kejadian pasal 4 itu highlightnya itu riwayat atau generasi orang tidak percaya. Kejadian pasal 5 generasi orang percaya. Nah, kemudian Kejadian pasal 6 itu generasi Nuh. Kita mendapatkan nama Nuh ya. Dari Kejadian pasal 6. Nuh. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Nuh itu 6, 7, 8 sampai 9. Ya, Nuh itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di Kejadian pasal 10 dan 11 ada daftar generasi. Itu generasi Sem, Ham, Yafet. Ya, Sem, Ham, Yafet. Nah, kenapa generasi Sem, Ham, Yafet ini penting? Karena manusia di dunia ini terdiri dari 3 golongan besar manusia. Sem, Kejadian pasal 10 adalah orang Asia. Ya, Kejadian pasal 10. Orang apa? Asia. Ham orang kulit hitam. Ham ya. Ham. Kalau Yafet orang kulit putih. Jadi di dunia ini hanya 3 kelompok besar manusia. Kita Asia. Ya, bukan hitam, bukan putih. Antara hitam putih. Paham ya? Itu Asia. Nah, kemudian orang hitam, Ham. Kalau Yafet, kulit putih. Ya. Paham ya? 3 golongan manusia. Nah, generasi Sem, Ham, dan Yafet itu generasi di Kejadian pasal 10 dan pasal 11. Nah, kalau kita lihat pasal 11,
itu ayat 10 ada keturunan Sem, generasi Sem. Ini penting ya. Kenapa kata generasi penting? Karena dengan adanya generasi kita bisa diselamatkan. Seandainya Adam dan Hawa, kamu lihat ya, tidak melahirkan keturunan-keturunan, maka Yesus tidak bisa lahir sebagai juru selamat. Ya, kita lihat Adam, Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, putra pertamanya Kain, orang yang tidak percaya membunuh adiknya Habel. Habel seharusnya menurunkan Tuhan Yesus, tapi Habel dibunuh mati. Nah, Tuhan memberikan Adam dan Hawa putra yang ketiga yang bernama Set. Nah, dari situ lahirlah ya Tuhan Yesus. Kalau kamu lihat dalam Injil Lukas, mari kita buka ya. Ini penting ya, kata generasi. Makanya nanti kalau kamu berkeluarga, kamu kalau Tuhan izinkan menurunkan generasi. Tapi generasi ini harus generasi yang memuliakan Tuhan. Karena di Alkitab ada dua golongan generasi. Generasi pasal 4 Kejadian tidak percaya. Generasi pasal 5 itu orang yang percaya. Coba buka Lukas pasal 3. Ya kan? Ayat 23 sampai 33 kan? Nah, di situ ada kaitannya dengan Kejadian pasal 1 sampai pasal 50. Kata generasi. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 kitab Kejadian adalah generasi langit dan bumi ya, dan segala isinya. Mari kita lihat ayat 23 dan ayat 33. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berusia kira-kira 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah putra Yusuf, putra Eli. Nah, Yusuf ini punya mertua namanya Eli. Namanya apa? Eli ya. Karena kalau kamu lihat di dalam kitab Matius, coba buka. Tidak mungkin Yusuf punya dua bapak. Oke. Matius pasal 1. Kalau kamu baca Matius pasal 1 ayat 16. Di sini ayah dari Yusuf itu bernama Yakob ya, bukan Eli ya. Kita baca Matius 1 ayat 16. Yakob memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Yusuf itu punya bapak namanya Yakob. Kenapa dalam kitab Lukas pasal 3 ya ayat 23 nama bapaknya Eli. Eli itu bapak mertua. Bapak apa? Jadi ya Kejadian ya Lukas 3 ini adalah silsilah dari Maria. Nah, coba lihat ayat 33. Lukas 3 ayat 38. 338. Kita baca ya, bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari Maria, kemudian nenek moyang Maria itu sampai kepada siapa? Putra Enos, putra Set, putra Adam, nah, putra Allah. Ingat ya. Adam melahirkan siapa? Set. Set itu pengganti dari Habel. Makanya penting ya, kita melihat kitab Kejadian sebagai kitab generasi. Generasi. Tapi generasi ada dua golongan, generasi yang percaya, generasi yang tidak percaya. Ini penting ya. Kenapa Tuhan ingin kita berkeluarga? Apa tujuannya? Ya, supaya generasi yang lahir dari keluarga kita adalah generasi yang percaya Yesus. Intinya di situ. Paham? Nanti kamu akan belajar ya setelah berkeluarga, kalau Tuhan izinkan memiliki keturunan. Nah, keturunan itu nanti pada saat bayi dibaptis. Itu termasuk ya perjanjian Allah dengan orang percaya. Dia akan selamatkan bukan hanya bapaknya, ibunya, tapi seluruh keluarganya. Nah, itu teologi perjanjian. Teologi apa? Nah, perjanjian. Penting ya. Jadi kalau kamu ditanya kenapa kamu berkeluarga, supaya ada generasi lahir anak-anak, laki-laki, perempuan. Tujuannya apa? Bukan mereka terkenal, bukan mereka jadi penguasa, tapi mereka harus percaya Yesus. Paham ya? Nah, jadi kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu generasi langit dan bumi. Kejadian pasal 4 generasi orang tidak percaya. Kejadian pasal 5 generasi orang percaya. Mari kita kembali ke kitab Kejadian ya.
Nah, kenapa kitab Kejadian pasal 5 disebut generasi orang percaya? Karena di Kejadian pasal 5 itu ada nama, ada umur, kapan mereka mati, tapi tidak disebut pekerjaannya. Untuk Tuhan tuh pekerjaan kita tuh nggak penting. Nggak apa? Penting. Ya, dia bisa menempatkan kita di pekerjaan apa saja. Seperti Daniel ditempatkannya jadi Perdana Menteri. Ya, dia bisa tempatkan kemanapun dia mau. Nggak penting. Nah, tapi yang penting kamu lihat apa? Kita percaya Yesus. Nah, kalau dalam kitab Kejadian pasal 4, kamu kalau lihat ya, dalam ayat 17 ya, sampai ayat yang ke-26, itu selalu ada nama. Coba lihat ya, ayat 17 Kejadian pasal 4. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain, pekerjaannya disebut mendirikan suatu kota, dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, kamu lihat dia yang berikutnya dalam ayat 20. Ada itu ya, nama orang itu ada ya. Ada nama orang melahirkan Yabal. Nah, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, kemudian ayat 21, nama adiknya ialah Yubal. Yubal ini pekerjaannya menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Selalu ada disebut pekerjaan-pekerjaan mereka, tetapi tidak disebut umur mereka. Manusia kan begitu kan? Kamu usaha apa? Kalau orang Tionghoa kan bertemu kan? Kamu kerjanya apa? Orang dunia selalu begitu. Tapi untuk Tuhan itu tidak penting. Yang penting kalau kamu lihat Kejadian pasal 5, manusia hidup sampai tahun berapa, dia meninggal umur berapa. Dan kita lihat di Kejadian pasal 5, semua orang-orang yang percaya Yesus. Nah, pekerjaan mereka yang percaya Yesus itu sama. Apa tuh pekerjaan mereka? Sama. Di Kejadian pasal 5. Kira-kira apa pekerjaan mereka? Walaupun mereka pekerjaannya berbeda-beda, tapi ada satu yang sama. Apa? Ya. Mereka memelihara ternak untuk binatang korban. Mereka apa? Memelihara ternak untuk binatang korban. Karena dari kitab Kejadian sampai zamannya Musa, setiap kepala keluarga adalah imam. Ingat baik-baik lo? Adalah apa? Ya. Apa kerja imam? Imam itu dia, kalau kamu lihat di dalam kitab Ayub, mari kita buka. Ini Ayub sebelum zamannya Musa ya. Setiap kepala keluarga adalah imam. Di depan Mazmur ada kitab Ayub. Nah, Ayub ini setiap anak-anaknya sudah mengadakan acara pesta, Ayub selalu mengambil binatang korban untuk dipersembahkan ya, supaya ya, dosa dari anak-anaknya itu dihapus. Ayat 5, Ayub pasal 1 ayat 5. Mari kita baca. Setiap kali apabila hari-hari pesta sudah berlalu, Ayub pasal 1 ayat 5, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam jantungnya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Imam, pekerjaan orang percaya, dia selalu punya binatang ternak untuk dibuat jadi korban. Jadi apa? Korban. Nah, saya pernah berkata, kenapa orang Tionghoa suka warna merah? Masih ingat nggak? Mengapa orang Tionghoa suka warna merah? Menikah warna merah, angpau warna merah, ulang tahun di atas 80 tahun bajunya merah.
Kenapa merah? Apa? Oh, hoki ya. Kenapa merah? Ada hubungannya dengan ini, binatang korban. Merah itu lambang darah. Lambang apa? Kenapa lambang darah? Karena orang tidak mau mati, dia mengalihkan kesalahannya kepada binatang korban. Jadi binatang korban yang mati disembelih. Paham? Waktu disembelih darahnya keluar. Kalau binatang korban itu mati, yang membawa korban jangan sampai mati. Kenapa warna merah? Dan warna merah itu melambangkan darah Yesus. Yesus tidak ada dosa, dia dikorbankan untuk dosa kita. Allah tidak mau kita mati, dia menyalibkan Yesus. Paham? Jadi warna merah. Nah, setiap kepala keluarga pasti kerjanya sama, menjadi peternak, karena mereka harus punya binatang korban seperti Ayub. Ya, Kejadian pasal 5 tidak disebut pekerjaannya spesifiknya apa, tapi yang pasti mereka semua adalah gembala apa? Ya, punya binatang korban. Nah, sejak zaman Musa yang menjadi imam hanya Harun dan putra-putranya. Nggak boleh lagi ya, saya ambil binatang, terus saya korbankan binatang, nggak boleh. Kalau saya sebagai orang Israel, saya mau menyembelih korban, saya harus bawa korbannya kepada imam yang menyembelih untuk saya. Saya nggak boleh lagi. Di zaman siapa? Harun ya. Nah, sampai Yesus mati di atas kayu salib, bait Allah itu ada tirai yang tebal, terbelah jadi dua, ruangan kudus maha kudus, sehingga tidak ada lagi pemisahnya. Nah, sekarang semua orang percaya adalah imam. Semua siapa? Orang percaya. Kenapa kamu jadi imam? Apa itu imam? Perantara antara Allah dan manusia. Kamu bisa satu, mengabarkan Injil kepada orang tentang Yesus, kamu jadi imam. Perantara kan. Yang kedua, kamu berdoa untuk orang lain, itu juga imam. Di zaman gereja, semua orang percaya adalah imam. Adalah apa? Imam. Paham ya? Nah, jadi jangan kamu bilang, oh di keluarga ini imamnya hanya suami. Enggak. Semua orang percaya adalah imam yang mengabarkan Injil pada orang lain dan mendoakan orang lain dan diri sendiri. Ini penting ya. Makanya dalam kitab Kejadian pasal 2 ya, kita lihat ada istilah generasi, apa? Kata generasi penting ya, sampai di kitab Injil Lukas. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 2, generasi Nuh itu dari pasal 6 sampai 9, generasi Sem Ham Yafet pasal yang ke-10 sampai 11, kemudian generasi Sem ini di highlight ya. Kenapa Sem? Karena dari generasi Sem ini lahir Tuhan Yesus. Lahir siapa? Nah, dari Sem ini, Sem ini orang katakan adalah nenek moyang orang Tionghoa. Kenapa orang Tionghoa bisa menulis huruf Cao? Seperti itu. Karena diajari oleh Sem. Orang Tionghoa itu kebudayaannya sudah 6.000 tahun. Ya, seperti huruf orang Tionghoa minggu lalu saya sudah tuliskan ini ya, di sini ya. Chuan. Nah, ini ya. Di dalam kapal ada 8 orang. Chuan. Kenapa Bahtera Nuh itu menyelamatkan 8 orang? Nuh, istri, 3 putra, 3 menantu. Telah 8. Kenapa orang Tionghoa menulis huruf kapal dengan 8 orang? Karena diajar oleh siapa? Sem. Diajar oleh siapa? Sem. Nah, kalau kita lihat Sem itu, generasi Sem di Kejadian pasal 11. Kejadian apa? Penting ya. Kejadian pasal 11. Ya, itu ada nama Sem, ayat 10. Kemudian Kejadian 11 ayat 27 itu sudah, inilah generasi Terah. Generasi apa? Terah. Terah itu bapaknya Abraham. Sebelum dia bernama Abraham, namanya Abram. Jadi generasi Terah ini, makanya di dalam kitab Kejadian banyak istilah generasi. Nah, generasi Terah nanti ya berganti dengan generasi Abraham atau Abram dari pasal 12 sampai 25. Sampai berapa?
25. Nah, dari pasal 25 kalau kamu buka Kejadian ayat 12, ada generasi berikutnya yang bernama generasi Ismail. Nah, Ismail ini nenek moyang orang Arab. Orang apa? Arab. Nah, kenapa orang Arab itu kaya dengan minyak? Karena dia keturunan Abraham. Orang Arab kaya dengan apa? Minyak. Loh, kalau negara Arab nggak ada minyak ya, wah, mereka bisa jadi negara miskin. Karena mereka keturunan siapa? Abraham. Nah, kalau Israel itu diberi kecerdasan yang luar biasa. Kalau kamu melihat ya di dunia ini, penemu-penemu itu banyak dari Israel loh. Negaranya kecil, tapi pinter-pinter orang Israel. Ingat ya. Jadi dua keturunan Abraham yang diberkati spesial oleh Allah, dari Ismail dan dari Ishak. Nah, kemudian kalau kamu lihat yang berikutnya, itu bukan lagi ya Ismail, tetapi Ishak menurunkan Esau dan Yakob. Kejadian 25 ayat 19. Ada generasinya Ishak. Ya, setelah itu generasi Ishak, Tuhan juga ya tidak mengabaikan keturunan Ishak sama Esau. Nah, generasi Esau pun disebut ya di dalam kitab Kejadian. Nah, kalau kamu lihat ya, generasi Esau itu Kejadian 36. Tolong ditulis ya. Ada juga inilah keturunan Esau. Nah, bukan berarti Allah ya tidak menyelamatkan dari keluarga Esau loh, tidak begitu lah. Esau tidak dipilih untuk melahirkan Yesus, itu saja. Ismail tidak dipilih untuk melahirkan Yesus. Jadi tidak berarti Ismail itu orang tidak percaya loh. Dia putra Abraham. Paham ya? Kesimpulannya bukan, oh dia tidak dipilih karena dia tidak percaya. Bukan. Ismail itu keturunan Abraham, saya percaya dia percaya. Karena budak Abraham aja bernama Eliezer percaya pada Tuhan yang Abraham sembah. Ingat ya? Jadi orang Arab, nenek moyang pertama mereka percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Mereka seharusnya menantikan Tuhan Yesus seperti Abraham. Seperti apa? Ingat loh. Jadi kamu jangan bilang ya, oh Ismail tidak dipilih, dia masuk neraka. Tidak, jangan bilang begitu ya. Dia, saya percaya seperti bapaknya Abraham, dia percaya Allah yang akan mengirim Tuhan Yesus. Ismail. Dia disunat pada umur berapa? Ismail? Belasan. Makanya orang Arab disunat umur berapa? Belasan kan? Ada pestanya. Orang Yahudi disunat umur berapa? Ayo coba lihat Yesus ya. Yesus itu orang Yahudi. Jadi penting ya kita belajar Alkitab supaya kita tahu dasar-dasarnya kita menjadi manusia yang nanti ya akan diberi tugas melahirkan manusia loh. Kenapa kamu berkeluarga? Prestasi terbesarnya apa? Bukan membangun pabrik loh. Melahirkan anak apa? Melahirkan apa? Anak tuh lebih penting dari segala harta. Segala apa? Harta. Coba kamu lihat ya dalam kitab Injil Lukas juga. Yesus disunat pada hari keberapa? Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 21. Lihat di situ. Semuanya berasal dari kitab Kejadian. Jadi penting ya kita memiliki dasar di kitab Kejadian sebelum nanti kita melangkah ya belajar tentang keluarga yang diinginkan Tuhan. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Ini persis kalau kita lihat di Kejadian, perintah Allah kepada Abraham sebelum Ishak lahir. Mari kita buka ya kitab Kejadian pasal 17, sunat. Ya, sunat. Abraham berusia 99 tahun diperintahkan sunat. Kemudian Tuhan perintahkan setiap anak yang lahir dari keluarga Abraham harus disunat pada hari ke-8.
Nah, waktu Ismail disunat, ayat 25, Kejadian 17:25, dan Ismail putranya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Ya, Abraham usianya 99 tahun. Kemudian yang lain, kamu lihat ya, harus disunat pada hari keberapa? Hari ke-8. Mari kita lihat ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat. Ya. Ayat 12. Anak atau putra berumur 8 hari, garis bawahi 17-12. Jadi 8 hari disunat. Orang Yahudi disunat pada hari ke-8. Nah, rahasia ini tidak ada orang tahu sampai pada satu hari seorang dokter di Inggris, ya pernah saya jelaskan, mengapa orang Yahudi disunat pada hari ke-8? Karena menurut penelitian dokter ini, darah bayi hari pertama sudah mulai bisa menggumpal, tapi belum terlalu baik. Hari kedua grafiknya naik, ketiga naik, sampai hari ke-8 darah bayi itu sudah menggumpal seperti orang dewasa. Jadi kalau disunat pada hari ke-8, dia darahnya bisa menggumpal, tidak membahayakan nyawa dari bayi. Kamu lihat ya, semua di Alkitab ini sudah Tuhan set ya dengan pas. Dia nggak bilang sunat hari ke-5, bahaya kan? Nah, tapi pas hari ke-8. Itu dites. Kalau sekarang pun begitu, kalau kamu melahirkan anak laki-laki, kamu minta dokternya menyunatkan anaknya waktu bayi. Boleh ya, dokter bedah anak ya. Dia nggak akan langsung sunat loh. Dia tunggu setelah hari ke-8 atau hari ke-9, 10, dia ambil darah bayi dulu. Dia apa? Ambil. Nah, dia lihat, cek bisa gumpal nggak, baru dia putuskan disunat pada hari ke-11 atau 12. Ngerti? Nah, kenapa sekarang bayi waktu lahir boleh disunat? Sunat bukan untuk ikut tradisinya orang Yahudi, bukan. Tapi demi kesehatan. Demi apa? Demi apa? Kesehatan ya. Jadi dokter itu yang menyunat bayi namanya dokter apa? Bedah anak apa? Bedah anak. Dia nggak akan langsung loh. Ya, hari pertama kedua dia nggak. Pasti dia tunggu setelah hari ke-8. Sebelum dia sunat, prosedurnya apa? Diambil darah, dicek dulu di lab ya, darah bisa menggumpal, baru dia berani lakukan. Paham ya? Nah, jadi semua kalau kita lihat ya, ada kaitannya dengan Alkitab. Nah, kita akan akhiri di Kejadian pasal 2, mari kita lihat. Secara singkat kita akan belajar. Nah, waktu Tuhan Allah telah membuat manusia, dia membuat taman di sebelah timur, kemudian Adam, manusia ditempatkannya di situ, ya, semua pohon buahnya boleh dimakan. Ada pohon yang namanya pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Kemudian ada sungai. Nah, sungai ini mengalirkan emas. Ya, emas ini menjadi benda penting ya di Alkitab ya. Kemudian ada damar. Damar kenapa penting ya? Damar ini nanti akan dipakai oleh Nuh untuk membuat bahtera. Disebut-sebut karena penting. Ya, emas itu penting ya. Karena bait Allah dibuat dari emas, jalan Yerusalem baru dibuat dari emas. Nah, kemudian kenapa ada batu krisopras? Nanti kalau kamu lihat ya, di dadanya imam juga ada batu-batu yang berwarna-warni. Di kota Yerusalem baru juga ya, ada batu yang berwarna-warni. Nah, sungai-sungai yang disebut di sini ya, kalau kita periksa di dalam geografi, sungai Gihon kita nggak tahu di mana lagi, tapi ada sungai yang sampai sekarang masih ada yang namanya sungai Efrat. Ini di daerah Irak ya, Irak Iran, ada sungai Efrat dan Tigris. Apakah sungai itu seperti yang dulu kita nggak tahu. Yang jelas sungai yang lama itu sudah tak ada lagi. Taman Eden ada nggak? Nggak ada. Sejak air bah, Taman Eden itu hancur. Taman Eden masih ada sampai zamannya Nuh loh, tapi dijaga oleh malaikat kerubim, manusia nggak bisa masuk. Jadi waktu Allah memusnahkan bumi,
ya, Taman Eden itu pun musnah. Pohon kehidupan pun musnah, nggak ada lagi. Ya, sebelumnya ada loh, tapi manusia nggak bisa masuk. Kalau masuk ke Taman Eden, itu akan bagaimana? Ya, makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan manusia itu nggak bisa mati. Jadi Tuhan menjaga Taman Eden dengan kerubim. Nanti di pasal 3 kita akan bahas ya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, apa hubungannya ya Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Waktu dia menempatkan Adam ya, Adam itu bahasa Ibraninya laki-laki itu is ya. Is ya. Kalau kamu ingat ya, laki-laki itu is ya, pria ya, laki-laki. Waktu dia tempatkan Adam di Taman Eden, nah Adam mendapatkan tugas untuk memberi nama tiap-tiap binatang. Ya, tetapi Adam ya di sini dikatakan dia tidak menemukan ya, penolong yang sepadan. Ini penting kamu catat ya, penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Dalam bahasa Inggrisnya tuh helpmeet. Ya. Bukan helper ya, helpmeet. Kalau helper kan pembantu, bukan ya, helpmeet. Penolong yang sepadan. Dia bukan pembantu, tapi penolong yang sepadan. Nah, waktu Adam memberi nama binatang-binatang, dia selalu berjumpa dengan ternak yang jantan betina. Ada jantannya, ada betinanya, tetapi dirinya tidak ada apa? Wanita. Ya kan? Kita nggak tahu berlangsung berapa lama. Nah, kemudian Tuhan berkata, tidak baik manusia itu sendiri, maka dia menciptakan Hawa. Ya, Hawa dalam bahasa Ibrani, perempuan itu bahasa Ibraninya Isah. Ada aha ya. Is itu laki-laki, asalnya perempuan dari laki-laki, maka disebut Isah. Isah. Kalau Isah wanita, kalau pria Ish. Ingat ya, semua ada hubungan loh, istilah-istilah di kitab Kejadian. Karena wanita diambil dari tulang rusuk, ya, makanya namanya Isah. Wanita diambil dari tulang rusuk. Dan Allah mengambil satu tulang rusuk. Dia nggak beri Adam 4 istri. Ambil 4, copot 4. Ini nggak bisa berdiri dia. Nah, ya kan? Kenapa sekarang orang bilang, oh istri boleh 4. Nggak ada ya, satu. Dan kamu lihat di sini, Adam itu pria dan istrinya wanita. Zaman sekarang kan ada wanita kawin dengan wanita, laki-laki kawin dengan laki. Nah, itu melawan perintah Tuhan, dosa. Ingat ya, makanya tidak boleh ya orang di luar negeri menyebut orang yang bukan perempuan. Nah, kalau perempuan kan Eve ya, Hawa ya, Eve ya. Tapi ada laki-laki kawin dengan Steve itu pria yang dikatakan wanita. Dalam istilah orang barat ya, Steve apa? Steve. Enggak. Laki-laki harus kawin dengan Eve, bukan Steve. Ya, makanya zaman sekarang kan zaman LGBT. Ya. Adam menikah dengan bukan Eve tapi Steve apa? Steve. Ada Eve-nya, ada Eve-nya, tapi bukan Hawa tapi Steve. Pria nikah dengan pria, wanita nikah dengan wanita. Itu melawan. Dan dikatakan orang yang seperti itu kalau nggak bertobat tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi waktu Adam dia menamakan binatang, dia tidak menjumpai ya dirinya penolong yang sepadan. Nah ini yang penting ya, Tuhan waktu dia membentuk keluarga, dia beri Adam spesial ya. Suasana Adam bekerja tapi masih sendiri. Kita juga begitu kan, nggak langsung lahir sudah tahu siapa yang akan menjadi suami kita, istri kita, betul nggak? Saudara Akyun jumpa istrinya di mana ya? Sambe. Orang Sambe ya? Dua-duanya? Enggak. Teluk Batang. Nah, kok bisa sampai Sambe? Ya kan? Nah.
Oke, Michael jumpa Lucy di mana? Di rumah teman. Oke, Sterling sama Asang? Oh, sosial. Oke. Ya lah, Acing? Sekolah ya? Satu sekolah. Oke. Elizabeth? Di gereja. Oke. Kalau Rudy gereja ya? Pengabar Injil Rudy ya. Jadi begini ya, kita nggak tahu ya calon istri kita, suami kita ya, sampai Tuhan mempertemukan. Oke. Sebagai penutup kita tadi ya, sebelum selesai ya, dia mengambil tulang rusuk ya, ada syairnya, bukan tulang kepala jadi bos. Jadi istri bukan bos suami ya. Kalau jadi istri, kamu harus diam waktu suamimu ngomong. Istri jangan banyak ngomong apa? Banyak apa? Ngomong. Kalau istrinya banyak ngomong, gimana? Ya, suaminya kehilangan kewibawaan apa? Ya kan? Jadi dia bukan bosnya ya. Maka Alkitab bilang ya, dalam pertemuan gereja, istri harus diam. Ingat baik-baik ya. Kemudian dia diambil dari tulang rusuk menjadi pendamping, bukan diambil dari tulang kaki untuk menjadi orang yang lebih rendah diinjak-injak. Tapi dia mendampingi ya. Secara fisik dia lebih lemah, harus dilindungi, tapi secara psikologis ya, dia sama dengan pria. Jadi kalau punya anak perempuan, kita harus juga ya, memperlakukan dia sama, kesempatan sekolah seperti laki-laki. Nggak boleh, oh kamu perempuan sekolah sampai SMA masuk dapur cukup. Nggak ya, sekarang sudah tidak begitu. Oke. Yang terakhir ya, kita melihat ya, bahwa Adam diberi istri dan namanya perempuan, dan mereka meninggalkan ya, Adam meninggalkan ayah ibu ya. Kalau laki-laki sudah menikah tidak boleh ya, sedikit-dikit tanya mamanya ya, keluarganya akan gak bahagia. Dia menjadi kepala keluarga yang mengapali keluarganya. Mereka di sini menjadi satu daging ya. Minggu depan akan saya jelaskan ya, apa maksudnya satu daging, menjadi satu ya, istilah yang penting. Keduanya itu masih telanjang, tapi mereka tidak malu karena mereka tidak ada pikiran jahat. Mereka hanya punya pikiran baik. Walaupun mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat, tapi mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Ya, minggu depan kita akan bahas kata satu ya. Itu kata yang penting di perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih? Ada pertanyaan? Bisa? Ya. Kalau seandainya mati nanti ada videonya bisa ditonton ya. Ada backupnya. Ya. Oke. Kalau nggak ada kita tutup dalam doa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada pokok doa apa? Dari PI Rudy. Sakit ya. Oke. Kesehatan. Michael. Pekerjaan. Lucy. Masih sakit ya? Oh, oke. Sing. Biar percaya Bapak ya. Oke. Sherlyn. Asang. Ya, Papua. Elizabeth. Oke. Kyun atau Komai Kyun? Kerjaannya. Oke, sama ya. Kita buka suara ya, kita berdoa bersama-sama. Mari. Bapa kami di surga, kami bersyukur malam ini dapat belajar dari firman-Mu. Kami berdoa untuk yang belajar di ruangan ini dan juga yang secara daring. Engkau menolong yang belajar supaya kami semua tambah mengerti firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing, khususnya PI Rudy yang mengalami gangguan kesehatan, mohon Engkau berikan kesembuhan. Engkau juga menolong mama dari Lucy Acing yang sedang sakit, Engkau juga menyembuhkannya.
Kami juga berdoa untuk pekerjaan dari kami semua, khususnya Michael dan juga Lucy. Kami juga berdoa untuk papanya Lucy supaya Engkau gerakkan dia untuk percaya pada Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk Sherlyn yang dapat mengikuti kelas ini. Kami berdoa untuk Asang yang di Papua, juga untuk Yusuf yang di Jakarta, dan juga untuk Vision di Singkawang. Bahkan kami mau berdoa juga untuk saudara kami yaitu Rio yang di Singkawang. Engkau menolong mereka semua. Bapa, kami juga mengucap syukur bahwa pada saat ini Engkau juga membawa saudari Elizabeth untuk dia, kesehatannya, keluarganya, mamanya yang minggu lalu sakit. Kiranya Engkau beri kesehatan yang baik. Ya Bapa, kami juga bersyukur untuk saudara Akyun dan istri, untuk pekerjaannya Engkau menolong, bahkan anaknya yang merantau ke Jakarta Engkau sertai, 2 anaknya di sini yang sekolah, Engkau juga menolong mereka untuk menjadi anak-Mu yang baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari pertemuan ini. Engkau pulangkan kami ke rumah masing-masing dalam keadaan baik. Kiranya Engkau menjaga semua kami dan keluarga kami. Kiranya kami semua dapat sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampuni dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin.